Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita mengawali dengan membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-42 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, ia berkata kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu saling memandang saja?" Katanya lagi, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita supaya kita tetap hidup. Jangan sampai kita mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak mengizinkan Benyamin adik Yusuf pergi bersama saudara-saudaranya, sebab pikirnya, jangan-jangan ia ditimpa bahaya nanti. Demikianlah anak-anak Israel termasuk di antara orang yang datang membeli gandum, sebab terjadi kelaparan di tanah Kanaan. Sementara itu Yusuf telah menjadi penguasa di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Ketika saudara-saudara Yusuf datang, mereka sujud kepadanya dengan mukanya sampai ke tanah. Yusuf melihat saudara-saudaranya dan segera mengenali mereka, tetapi ia berlaku kepada mereka seolah-olah ia seorang asing. Ia berbicara ketus kepada mereka, katanya, "Dari mana kalian?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Yusuf mengenali saudara-saudaranya itu, tetapi mereka tidak mengenali dia. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Ia berkata kepada mereka, "Kalian ini pengintai. Kalian datang untuk melihat kelemahan negeri ini." Tetapi jawab mereka, "Tidak, tuanku. Hamba-hambamu ini datang hanya untuk membeli bahan makanan. Kami sekalian anak dari satu ayah. Kami orang jujur. Hamba-hambamu ini bukanlah pengintai." Namun ia berkata kepada mereka, "Tidak benar. Kamu datang untuk melihat kelemahan negeri ini." Lalu jawab mereka, "Hamba-hambamu ini 12 bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan yang seorang lagi sudah tidak ada." Kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti yang kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dengan cara inilah kamu harus diuji. Demi hidup Firaun, sekali-kali kamu tidak akan pergi dari sini, kecuali saudara bungsumu itu datang ke sini. Suruhlah salah seorang dari antaramu menjemput adikmu itu, tetapi yang lainnya harus ditahan di sini. Dengan demikian, perkataanmu dapat diuji kebenarannya. Jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh kamu ini pengintai." Lalu mereka semua dimasukkannya ke dalam tahanan selama 3 hari. Pada hari yang ketiga, Yusuf berkata kepada mereka, "Lakukanlah ini, maka kamu akan tetap hidup. Aku ini takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarlah seorang dari antara kamu bersaudara dikurung dalam rumah tahanan. Tetapi yang lainnya pergilah dan bawalah gandum untuk seisi rumahmu yang kelaparan. Tetapi saudara bungsumu harus kamu bawa kepadaku, supaya perkataan itu terbukti benar dan kamu tidak harus mati." Demikianlah yang mereka lakukan. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Kita benar-benar menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu, karena kita melihat betapa sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita." Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu sudah kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu? Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut dari kita." Namun mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka,
sebab ada juru bahasa sebagai pengantara. Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berbicara dengan mereka. Simeon diambilnya dari antara mereka dan dibelenggu di depan mata mereka. Sesudah itu Yusuf memerintahkan agar wadah gandum mereka diisi dengan gandum. Uang mereka masing-masing dikembalikan ke dalam karungnya dan bekal di jalan diberikan kepada mereka. Demikianlah yang dilakukan untuk mereka. Lalu mereka memungut gandum itu ke atas keledai mereka dan berangkat dari situ. Ketika salah seorang dari mereka membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, ia kaget melihat uangnya ada di dalam mulut karungnya. Katanya kepada saudara-saudaranya, "Uangku dikembalikan. Lihat, ada dalam karungku." Hati mereka pun kecut dan mereka saling memandang dengan gemetar serta berkata, "Mengapa Allah melakukan ini kepada kita?" Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka, di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang mereka alami. Katanya, orang yang menjadi tuan atas negeri itu berbicara ketus kepada kami dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu. Tetapi kami katakan kepadanya, kami orang jujur, kami bukan pengintai. Kami 12 bersaudara, anak-anak ayah kami. Seorang sudah tidak ada lagi dan yang bungsu sekarang ada pada ayah kami di tanah Kanaan. Kata orang yang menjadi tuan tanah atas negeri itu kepada kami, dengan cara inilah kamu akan tahu apakah kamu orang jujur. Seorang dari antara kamu bersaudara harus kamu tinggalkan kepadaku. Kemudian bawalah gandum untuk seisi rumahmu yang kelaparan dan pergilah. Lalu bawalah kepadaku saudara bungsumu, maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai, tetapi orang jujur. Aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu, dan kamu boleh bergerak sebebasnya di negeri ini. Ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya. Melihat pundi-pundi uang itu, mereka dan ayahnya pun berketakutan. Kata Yakub, ayah mereka kepada mereka, "Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Akulah yang menanggung semuanya ini." Lalu Ruben berkata kepada ayahnya, "Kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh jika aku tidak membawanya kembali kepadamu. Serahkanlah dia ke dalam tanganku, dan aku akan membawanya kembali kepadamu." Namun jawabnya, "Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama kamu, sebab saudaranya telah meninggal dan hanya dialah yang tinggal. Jika bahaya menimpa di jalan yang akan kamu tempuh, kamu membuat aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati dalam duka cita." Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika tertimpa tragedi, kecelakaan atau malapetaka, perasaan bersalah kerap muncul. Bahkan ada yang merasa musibah itu sebagai akibat dari dosa-dosa masa lalu. Mungkin ini yang ada di pikiran saudara-saudara Yusuf ketika mereka dirundung kesialan, ketika mereka berada di Mesir. Yakub memerintahkan 10 anaknya pergi ke Mesir mencari makanan. Yusuf mengenali mereka sebab bahasa dan kebiasaan mereka tak asing bagi dia. Namun mereka tak mengenali Yusuf. Terjadilah adegan seperti mimpi Yusuf dahulu. Meski belum lengkap sebab baru 10 yang datang dan sujud kepadanya. Ingatan Yusuf langsung muncul. Bukan kejahatan para saudaranya, bukan pula kesusahan yang harus ia tanggung karena mereka, tetapi mimpinya dulu. Visi dan panggilan ilahi sangat berakar mengalahkan penderitaan yang harus dilalui demi pencapaian visi ilahi itu. Sikap dan tindakan lain yang keluar dari Yusuf ialah kewibawaan, kebijaksanaan, kematangan memperlakukan kasih pengampunan dengan
membangkitkan rasa bersalah kepada saudaranya. Dengan gertakan, ia mengorek keadaan ayah dan adiknya. Dengan ancaman, ia mengangkat rasa bersalah mereka ke permukaan. Dengan tekanan, ia membuat rasa memiliki dan kesatuan mereka sebagai keluarga terungkap. Semua itu lahir bukan dari kebencian, tetapi dari kasih. Bagaimanapun perlakuan yang pernah kita terima dari orang-orang tertentu, mari sadarilah bahwa bisa saja semua itu merupakan bagian dari rencana Allah dalam membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Maka sikap yang harus ada adalah tetap mengasihi seberapapun orang lain mungkin mengecewakan dan menyakiti kita. Karena melalui merekalah kadang rencana Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk teladan yang diberikan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Meskipun Yusuf disakiti, dia tidak membenci, dia tetap mengasihi mereka. Ajarlah kepada kami untuk menjadi Yusuf yang hidup di masa kini, yang meskipun diperlakukan tidak adil, disakiti dan dikecewakan, kami tetap mengasihi dan mengampuni. Bapa di surga, kami mau bersatu hati berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit. Mari Bapa, Engkau akan melawat, mengurapi, menyembuhkan, bahkan memulihkan keadaan mereka satu persatu. Mari Bapa, tolong mereka dalam kesesakan dan pergumulan mereka, biarlah mereka terus berharap kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan yang masih sekolah, Tuhan berkati dengan hikmat, kepandaian, dan semangat untuk mengerjakan tugas mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur, dan biarlah hidup yang kami jalani menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.